Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Lestari dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5 Unma Banten. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah karya yang telah saya buat, yaitu adalah sebuah cerita pendek. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah menulis kreatif. Baik, untuk cerita pendek yang saya buat ini itu genrenya horor dengan judul Itu Mereka. Jadi untuk setting tempatnya itu di suatu rumah. Terus untuk setting waktunya ini hanya waktu malam. Dan untuk pemerannya itu ada 3 tokoh. Yang pertama suami, istri, dan anak. Oke, jadi ceritanya seorang suami yang sedang tertidur, tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara sang istri yang memanggil suami tersebut. Si suami ini dibangunkan oleh istrinya dengan sebutan abang. Nah, di situ istrinya membangunkan, "Bang, ayo bangun bang, ayo makan," dengan suara lembut. Jadi si suami ini terbangun, merasa kaget gitu karena dipanggil oleh istrinya. Situ dengan kondisi suaminya itu helaan nafasnya itu nggak beraturan gitu, kayak abis dikejar-kejar maut gitu. Kayak kecapean gitu. Nah, saat bangun matanya pelan-pelan terbuka walaupun masih agak kabur-kabur. Terus dia bangun dari tidur sekitar jam 8 malam karena mendengar suara istrinya tadi itu memanggil untuk makan malam. Nah, lalu si suami ini beranjak dari tempat tidur sambil kondisinya itu masih menguap, masih ngantuk. Sambil menghela nafas panjang, itu dia langsung berjalan, membuka pintu, terus keluar menuju ruang makan. Nah, setelah sampai di ruang makan, dia duduk, terus menuangkan setengah air ke dalam gelas, terus dia meminumnya dengan rasa penuh dahaga gitu, dengan rasa haus lah, kayak ibaratnya nggak minum seharian gitu. Dia minum terus tapi nyatanya air dalam gelas tersebut tidak berkurang sedikit pun. Nah, kemudian istrinya itu datang menghampirinya, memakai baju serba hitam ya, penutup kepala warna hitam juga. Nah, itu suaminya menyapa. Nah, menyapanya dengan lembut dengan sebutan D. Gitu. Namun istrinya itu langsung mengambil pisau. Jadi dia itu langsung masak gitu, langsung memotong bawang segala macam gitu. Nah, posisi istrinya itu berdiri di belakang suaminya. Jadi membelakangi kayak nggak lihat gitu. Lalu si suami ini meletakkan gelas yang diminumnya tadi gitu. Lalu memanggilnya lagi dengan sebutan D, "Abang mau minta tolong, Dek." Nah, dengan kondisi yang sangat masih mengantuk, suami ini, dia ini ingin meminta tolong kepada istrinya, namun istrinya itu menghiraukannya gitu, jadi kayak nggak dengar gitu, seolah-olah kayak nggak ada suaminya di situ. Nah, lalu dia menoleh lagi ke arah semula ya, ke arah gelas tadi. Jadi ketika suaminya menoleh ke arah istrinya lagi, dia masaknya cepat. Dia lagi memotong sesuatu, dia potong truk, dia makin cepat. Nah, setelah itu tiba-tiba ada terdengar suara istrinya memanggil dari arah kamarnya. Jadi dia memanggil suaminya lagi untuk membangunkan dia untuk makan. Nah, si suami ini otomatis kaget loh, karena istrinya itu sedang memasak. Tapi kenapa tiba-tiba ada suara istrinya lagi di arah kamar tersebut? Nah, dia pelan-pelan menengok ke arah istrinya untuk memastikan bahwasanya itu istrinya atau bukan. Nah, setelah dia pelan-pelan menengok ke arah istrinya lagi, tiba-tiba istrinya itu terdiam. Dia berhenti masak di situ, berhenti memotong cabai di situ. Dan pelan-pelan istri itu menoleh ke arah suaminya dengan pelan-pelan. Nah, tiba-tiba suami ini terkejut dong dan langsung terbangun dari tidurnya sampai
dia tuh posisinya terduduk. Jadi dia seperti bangun dari mimpi. Dia matanya terbelalak, melihat sekitar kamar ya dengan nafas yang tak beraturan gitu. Dan dia rasa juga dia itu hanya mimpi. Nah, setelah itu dia kemudian beranjak lagi dari tempat tidur ya untuk mengambil wudhu di wastafel. Setelah mengambil wudhu, di situ dia membentangkan sajadah. Dan lalu dia mulai takbiratul ihram. Setelah dia dapat 1 rakaat, di situ saat sujud dia melihat dari sebelah matanya itu, di sebelahnya itu ada kain putih manjang gitu ya, seperti kain kafan. Nah, di situ saat tahiyat awal dia bangun, dia masih lihat kain tersebut. Nah, setelah sujud kembali, setelah itu tahiyat akhir, setelah itu dia salam kanan, itu kainnya hilang. Nah, setelah dia salam ke arah kiri lagi, jadi dia terkejut lagi, kembali melihat suasana yang mencekam itu di situ. Lalu dia terbangun lagi dari tidurnya. Ya, biasa dia kayak habis mimpi buruk lah. Jadi dia bangun dengan seperti nafasnya itu tidak beraturan, gitu. Seperti habis lari. Nah, lalu dia duduk di situ, duduk termenung, melihat ke arah kanan kiri, terus melihat jam dinding. Nah, tiba-tiba terdengar suara ketukan dan gedoran pintu dari luar pintu utama. Tuk 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 tuk. Nah, di situ dia segera beranjak berjalan ya, membuka pintu kamar lalu menuju pintu utama tersebut. Nah, belum sempat membuka pintunya, tiba-tiba pintunya itu langsung terbuka gitu, dan seseorang itu langsung masuk dan menutup kembali pintunya. Ternyata dia itu adalah putri atau anaknya, yang mana dia baru saja pulang dari luar rumah. Nah, lalu dia berjalan ke arah ayahnya. Di situ sambil dia membawa sebuah botol kaca. Nah, tiba-tiba dia membantingkannya di depan ayahnya, sambil ketika dibanting sambil berkata ayah di situ, sambil dia teriak ayah di situ. Nah, untuk yang ketiga kalinya, si suami ini merasa kaget yang melihat kejadian itu. Dia langsung terbangun lagi dari tidurnya sampai dia itu bingung gitu. Dia terduduk di situ, dia matanya terbelalak, melihat sekitar kamar itu dengan nafasnya yang tak beraturan gitu, dan dia rasa itu hanya mimpi buruk. Nah, setelah itu dia beranjak dari tempat tidurnya sembari dia masih menguap gitu, dan menghela nafas yang panjang, dan dia berjalan pelan-pelan buka pintu kamar. Dia keluar menuju ke sebuah ruangan di mana dia itu mendengar seorang wanita melantunkan sholawat. Dia duduk berdoa menghadap kiblat. Suami ini melihat dan mendengar dua wanita yang sangat disayang dan dicintai olehnya. Kemudian istrinya itu berdoa dengan suara yang lirih, hikmat di situ, dengan suara yang lembut, mendoakan suaminya agar diampuni dosa-dosanya, dimuliakan di tempat kembalinya, dilapangkan kuburnya, dilindungi dari siksa kubur dan api neraka. Kemudian istri dan anaknya ini saling memeluk, saling berpelukan dengan erat, dan tentunya dengan penuh tangis gitu, dimana anak dan istri ini merindukan sosok seorang ayah sekaligus suaminya. Nah, oke, mungkin hanya itu cerita pendek yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.